Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar kalian hari ini? Pasti kalian semua sehat kan? Ibu harap kalian baik-baik saja, penuh sukacita, karena sebentar kita akan chapel. Yuk, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kau sudah beri kami kesehatan, kekuatan. Tuhan, sebentar kami akan chapel, biarlah chapel ini boleh memuliakan dan juga menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelumnya yuk kita bilang dulu haleluya 3 kali. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, yuk kita angkat satu pujian. I love you Jesus. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Pasti semua tunjuk jari, sama ibu juga. I love you Jesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Family, deep down in my heart, I love my family, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart. Waduh, semua cinta sama Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat sebuah lagu, Pertolonganmu. Tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih
tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sudah siap anak-anak untuk membaca firman Tuhan? Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu mau berdoa ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami siap membaca firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk kami memahami firman-Mu dan mengerti akan firman-Mu serta tunduk akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita hari ini adalah tentang sabar menunggu. Kita mau buka dari Lukas 2 ayat 25 sampai 38. Bu Ani bacakan ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar, saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel."
Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fenuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya, Simeon dia memang sangat merindukan di usianya yang sudah semakin tua bisa bertemu atau melihat dengan matanya sendiri anak yang dijanjikan atau Mesias yang bisa menjadi keselamatan, kebangkitan bagi Israel, bagi kita anak-anak Tuhan. Dan kemudian di situ juga Hana. Hana juga nabi perempuan yang memang sangat menantikan, rindu untuk melihat. Dan begitu dia melihat, dia ceritakan itu kepada teman-temannya. Sabar menunggu. Anak-anak, kalian juga pasti harus mempunyai kesabaran. Sabar untuk bisa bertatap muka dengan teman-teman di sekolah. Sabar menunggu untuk bisa bertatap muka, belajar bersama guru. Ya, sabar. Enggak mudah. Kalian juga pasti sudah kangen yang namanya jalan-jalan. Kangen bermain bola, kangen lari ke sana, lari ke sini, kangen kumpul sama saudara-saudara, kangen apalagi kita ke gereja ya. Sudah sangat lama. Semuanya kita kangen. Dan disinilah kita diuji tentang kesabaran ya anak-anak ya. Sabar, 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 sabar. Semuanya dilakukan dengan kata sabar. Karena orang yang sabar pasti akan mempunyai reward atau hadiah dari kesabaran yang selama ini dia lakukan. Sabar untuk selalu memakai masker. Memang gak enak ya, telinga kita sakit digandulin, ditarik-tarik sama karet masker. Napas tidak bebas, bicara juga kurang jelas. Mau kemana-mana harus hati-hati, gak usah pegang sana, pegang sini. Kalau ketemu saudara, ketemu opa, ketemu oma, ketemu opung, ketemu kungkung, popo, yang tadinya bisa peluk, gak bisa peluk. Kalau pas ketemu, karena kita gak serumah misalnya ya dengan keluarga, kita hanya bisa angkat tangan atau salam sehat, di mana tangan kita taruh di dada kita gak boleh bersentuhan dulu. Itu hal-hal yang nggak mudah ya kita lakukan. Tapi demi kesehatan, demi kelancaran semua kehidupan kita harus sabar melakukannya. Ya, sabar membaca buku, sabar tidak mendengarkan penjelasan guru secara langsung hanya melalui Zoom, melalui video. Ya, seperti itu yang memang harus kita lakukan untuk saat ini. Kita harus sabar menunggu di mana situasi boleh kembali normal. Dan yang bisa kita lakukan adalah berdoa.
Kita doakan bangsa dan negara kita bisa melewati masa pandemi ini. Demikian juga dengan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Dan kita berdoa semoga para ilmuwan segera mendapatkan vaksin. Di sini Bu Ani juga ada sebuah cerita tentang kesabaran, ya. Kisah tukang kebun dan penjaring kupu-kupu. Ada dua orang teman, yang satu adalah tukang kebun, yang satu berprofesi sebagai penjaring kupu-kupu. Penjaring kupu-kupu berangkat setiap hari ke hutan dengan jaringnya untuk menangkap kupu-kupu. Ia mengejar ke sana, kemari untuk mendapatkan kupu-kupu. Di akhir hari, ia duduk istirahat dan menghitung kupu-kupu hasil tangkapannya untuk dijual kepada kolektor. Meskipun ia lelah, ia cukup senang dengan hasilnya itu, yang bisa digunakan untuk membeli makanannya sehari-hari. Bisa beli nasi, beli buah, walaupun tidak bisa untuk menabung. Meskipun melelahkan, ia cukup senang ya anak-anak, karena dia bisa tetap menyambung hidup. Sekali-sekali ia mampir ke kebun temannya si tukang kebun. Dia prihatin, dia sedih dengan kehidupan temannya itu. Di kebunnya itu tidak ada seekor kupu-kupu pun ia peroleh dari pekerjaannya itu. Tukang kebun itu begitu rajin dan telaten merawat kebunnya, Ia tanami dan rawat setiap jengkal tanah yang penuh dengan aneka tanaman dan bunga. Dan ia belum mendapatkan hasil apa-apa dari usahanya itu. Berbeda dengan temannya si tukang kupu-kupu itu. Ia seorang yang sabar. Ia tetap melakukan pekerjaannya dengan sabar. Kalau si tukang kupu-kupu kan dia kejar ke hutan, dia tangkep, dia hitung, dia jual. Setiap hari bisa dapat uang dia untuk beli makanannya. Tapi kalau si tukang kebun, dia nggak bisa tiap hari. Yang bisa dia lakukan, dia hanya merawat setiap jangkal tanahnya, ditanami dengan tanaman. Dia siram, dia pupuk, dia cabutin rumput-rumput supaya tanamannya enggak diganggu oleh rumput liar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kebun tukang kebun itu berubah menjadi taman bunga yang indah sekali. Karena sudah sangat indah dan banyak bunga, satu persatu kupu-kupu datang ke tanamannya. Tamannya itu didatangi banyak kupu-kupu. Hari demi hari semakin banyak yang kupu-kupu berkeliaran di sana. Jumlahnya sampai ribuan. Banyak benar. Tukang kebun senang. Kebunku sudah penuh bunga dan banyak kupu-kupu yang datang. Karena sudah banyak kupu-kupu yang datang, dia bisa menangkapi kupu-kupu itu. Dalam satu hari, hasil tangkapannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan hasil tangkapan temannya si penjaring kupu-kupu. Ia sangat senang sekali. Sekarang ia dapat hidup dengan tenang dan sejahtera. Dan ia pun punya banyak waktu dengan keluarga. Karena dia sudah sangat mampu, ia pun memperkerjakan asisten untuk menangkap kupu-kupu dan merawat tanamannya. Dia hanya sesekali mengunjungi taman itu. Dan si tukang kebun itu juga punya rencana lain. Di dalam pikirannya, dia sudah punya rencana bahwa ia juga akan membuat banyak taman serupa di tempat-tempat lain.
Nah, anak-anak, dari cerita ini kira-kira apa yang kita dapat? Ayo. Kita bandingkan ya. Si penjaring kupu-kupu itu setiap hari dia pergi ke hutan. Dia tangkepin, dia kejar, lari ke sana, lari ke sana, lari ke sini. Wah. Dan tiap hari emang dia dapet. Dan dia dapet. Ya, dia jual. Beda dengan si tukang kebun. Tukang kebun itu dia mulanya dia nggak bisa dapat tiap hari penghasilan. Yang bisa dia lakukan pada waktu itu adalah dia merawat tanamannya, menanami tamannya dengan bunga-bunga, menyiramnya, memberi pupuk, mencabuti rumput liar. Ya, sampai-sampai si tukang penjaring kupu-kupu ini merasa kasihan. Aduh, kasihan amat ya temanku ini, nggak tiap hari dapat uang kayak aku. Nah, rupanya si tukang kebun ini dia nggak merasa bahwa usahanya itu tidak berhasil. Tapi dia sabar bahwa di balik kesuksesan itu harus ada usaha yang giat yang harus dilakukan. Dia tetap sabar, dia rawat tamannya, dia pelihara bunga-bunganya, hingga bulan berganti tamannya itu ditumbuhi banyak bunga dan kupu-kupu itu datang sendiri. Dia dapat bunga, dia pun dapat kupu-kupu, penghasilannya 2. Lebih banyak dibandingkan penjaring kupu-kupu. Nah, cerita ini ada intinya adalah meraih sesuatu yang baik tidak pernah mudah dan cepat. Ya, kalau kita ingin berhasil, kita harus sabar di dalam belajar, di dalam berlatih, di dalam bekerja. Tidak ada sesuatu yang indah didapat dengan mudah. Dibutuhkan kesabaran, perjuangan, dan usaha yang gigih. Tapi tidak terlepas adalah takut akan Tuhan. Ya, rajin bekerja, giat berdoa, dan takut akan Tuhan adalah kunci kesuksesan kita dan kunci kesabaran kita. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami, anak-anak-Mu, siap menjalani kegiatan pelajaran hari ini dan hari-hari kami selanjutnya dalam pembelajaran jarak jauh. Pimpin kami Tuhan, berikan kami kesehatan, kebahagiaan, kesabaran. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Semoga firman Tuhan kita hari ini menjadi kekuatan dan juga pedoman hidup kita, untuk kita selalu percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita tutup chapel, kita angkat sebuah lagu, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,